apa alasan kamu melamar kerja di posisi ini? Kalau kamu jawab karena sesuai background pendidikan, basi men. Teman kamu yang sejurusan bisa jawab seperti itu. Bahkan se-Indonesia pun bisa juga seperti itu jawabannya. Jadi kasih jawaban yang lebih spesifik, lebih dari background pendidikan kamu. Karena kamu nggak mungkin dipanggil kalau nggak sesuai background. Karena kalau nggak sesuai dengan background pendidikan kamu, nggak mungkin kamu dipanggil sebagai quality control, quality assurance, produksi maupun engineering. Ketika perusahaan membutuhkan analis quality control, maka yang dicari pun lulusan kimia analis atau yang relevan. Ketika dinamika bisnis itu berkembang dengan cepat, persaingan dengan cepat, maka pemilik bisnis pun bisa mengambil keputusan seperti Coach Sintayong ya, yang gemar memindah-mindah posisi asli dari suatu pemain. Contoh saja seperti Pratama Arhan yang posisi aslinya di bek kiri, dia dipindah ke bek kanan. Disitulah kita diuji untuk keluar dari role atau zona asli kita, zona nyaman kita. Mampukah kita bertahan dalam menghadapi persaingan seperti ini? Lalu bagaimana kalau kita biasanya berada di laboratorium sebagai analis, tiba-tiba kita ditaruh di bagian proses? Siapkah kita dengan tantangan itu, dan sampai kapan kita mampu menghadapi tantangan seperti itu? Dan juga siapa tahu kita bisa explore lebih dalam, ternyata potensi dan bakat kita juga ada di posisi yang lain. Tentunya ini sangat menjanjikan untuk prospek karir kita ke depan. So mau nggak mau kita harus mau belajar hal baru, dan inilah yang membedakan kita dengan yang lain, sejurusan bahkan se-Indonesia. Jika kamu yang sudah siap dengan semua itu, coba join di grup Telegram kita ya, link ada di deskripsi video ini. Ngomong-ngomong bicara tentang jurusan kimia dan MIPA, dia jurusan yang sangat favorit ya dari dulu. Bahkan harus ada minat-minat tertentu di dalamnya sesuai minat dan bakat individu atau masing-masing. Nah, dari sinilah kita harus cari bidang kimia atau MIPA yang sesuai dengan passion kita, yang kesukaan kita. Terutama di sini kita bahas tentang pengolahan pangan, industri pangan, agroindustri. Maka carilah dulu ilmu pengolahan pangan yang sangat menarik di bidang kimia, di bidang MIPA. Itulah jalan yang pertama agar kita bisa mencintai ilmu pengolahan pangan ini dari sisi kimia, matematika, biologi, fisika. Saya rasa ilmu-ilmu ini harusnya lebih gampang kita pelajari, kita sesuaikan dengan kondisi topik, yaitu di ilmu pengolahan pangan ya, dibandingkan dengan jurusan saya atau minat saya dulu. Dulu saya di prodi atau program studi teknik bioproses. Di tahun 2011 saya angkatan kedua, dan itu masih awam, masih baru, fresh di Indonesia seperti ini. Adapun teknik bioproses ini hanya ada di materi kuliah, masuk materi di jurusan teknik kimia. Dan di sini kita sebagai angkatan awal, kebetulan saya angkatan kedua, sangat berat tantangannya untuk mengenalkan jurusan ini atau program studi ini di mata rekruter, di mata perusahaan yang menerapkan ilmu-ilmu ini. Konsentrasinya bisa di bioenergi, energi terbarukan, kemudian di pengolahan pangan, dan juga pengolahan limbah yang melibatkan proses mikrobiologi. Selain itu kita juga harus pintar-pintarnya menjual diri waktu itu ya, baik di CV maupun saat interview. Posisi strategisnya bioproses ini di mana, kebutuhan industri, dan kita bisa menjawab kebutuhan itu, kontribusi kita seperti apa, yang pasti juga butuh soft skill yang kita miliki. Contoh di tahun-tahun sekitar 2013, 14, atau 15 kita lulus, kita harus kreatif dalam memasuki dunia kerja. Posisinya seperti apa, kebutuhan industrinya kita gali seperti apa, dan kita harus bisa menjelaskan posisi strategisnya, kebutuhan dari posisi tersebut, dari industri tersebut. Di tahun-tahun itu, karena kita juga minat sekali di energi, bioenergi khususnya, seperti bioetanol, biodiesel, maka sasaran utama dari perusahaan yang kita lamar yaitu industri-industri kimia, industri yang menghasilkan bioenergi, baik itu di biodiesel maupun bioetanol yang terintegrasi dengan pabrik gula waktu itu. Tapi karena saya rasa di tahun tersebut masih sepi kebutuhan industrinya, maka saya fokuskan kembali ke bagian pengolahan pangan, yang mana di bioproses ini bisa menjelaskan, bisa menjadi jawaban kebutuhan dari industri pengolahan pangan tersebut. Nggak peduli itu bagian quality control maupun engineering atau
bahkan produksinya. Hasil angkatan kita pun juga banyak yang diterima atau berkarir sukses di industri pengolahan pangan. Tentunya tidak hanya faktor dari hard skill kita ya, tapi juga soft skill yang mendukung sebagai jawaban dan kebutuhan yang diperlukan oleh industri. Jadi poin pentingnya explore minat dan bakat sesuai background kita. Jangan hanya background yang monoton seperti itu aja.